Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi hari ini. Harapan saya bahwa kita semua tetap dalam keadaan baik, selalu bahagia dan bersukacita dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita di acara Renungan Pagi edisi 26 April 2022. Kita sudah berada di penghujung kitab Injil Lukas. Bacaan kita pagi ini dari Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Wujud sujud sembah kita. Saudara sekalian, 40 hari kebersamaan dengan para muridnya, Tuhan Yesus menganggap telah cukup memulihkan, meyakinkan dan memperlengkapi muridnya. Para murid telah mengalami perubahan besar. Dulu mereka kebingungan dan tak berdaya karena kematian Yesus, tetapi setelah Yesus bangkit tak ada lagi keraguan, ketakutan, yang ada adalah semangat dan pengharapan baru. Saatnya telah tiba, ia harus kembali ke sorga dari mana ia datang. Bukan hanya kepada ke-11 muridnya yang masih tetap setia, namun menurut kesaksian Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 6, ia telah menampakkan dirinya kepada lebih dari 500 orang, juga kepada Yakobus, bukan salah seorang rasul saudara Yohanes, tapi Yakobus adalah saudara Yesus sendiri yang mulanya tidak percaya padanya. Namun sebelum kembali ke sorga, Yakobus telah percaya. Pagi-pagi benar ketika segenap kota Yerusalem masih sunyi sepi, Yesus menampakkan dirinya kepada ke-11 muridnya lagi, lalu menyampaikan bahwa pekerjaannya di bumi telah berakhir, dan menjelaskan bahwa kamu adalah saksi dari semuanya ini. Aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku kepadamu, yaitu Roh Kudus, tetapi kami harus tinggal di Yerusalem sampai kamu mendapatkan kuasa dari tempat tinggi. Lalu Tuhan Yesus membawa murid-muridnya keluar kota sampai di dekat Betania, yakni Bukit Zaitun. Lukas melaporkan setelah berkata demikian, ia mengangkat tangannya memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari muridnya dan terangkat ke sorga. Hal ini menjadi bukti bahwa ia meninggalkan muridnya dengan tugas yang berat, yakni menyaksikan segala sesuatu tentang apa yang telah mereka lihat, apa yang mereka dengar, dan apa yang telah mereka alami bersama dengan Tuhan Yesus ketika masih ada di bumi. Harus diberitakan dan diajarkan kepada semua orang agar mereka percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Saudara sekalian, namun ia sertai dengan berkat-Nya. Ia tidak meninggalkan murid dengan begitu saja, tetapi tangan yang telah memberkati dahulu, sekarang dan akan datang selalu memberkati sebagaimana yang mereka lihat naik ke sorga. Berkat ini menjadi jaminan perlindungan dan pimpinannya dalam tugas pewartaan kabar baik. Berkat inilah yang menjadi kekuatan para murid untuk selanjutnya tanpa kehadiran Yesus di bumi menghadapi tugas-tugas pewartaan kabar baik di bumi ini. Saudara-saudaraku, walau ini adalah perpisahan, hal yang luar biasa menakjubkan, karena perpisahan dengan para muridnya ternyata tidak responi dengan kesedihan dan air mata. Tidak juga dengan ketakutan, saudara sekalian. Paling tidak kita melihat yang dilaporkan Lukas, ada dua hal yang menakjubkan terjadi yang dilakukan oleh para murid. Yang pertama, pada waktu mereka menatap ke langit dan melihat dengan mata kepala bahwa Yesus terangkat ke sorga sambil mengangkat tangan memberkati mereka. Mereka sujud menyembah kepadanya. Penghormatan dan pemujaan kepada Tuhan Yesus mereka berikan. Mereka percaya dengan sungguh dan yakin bahwa Yesus Kristus adalah Raja, Tuhan, Mesias dan Imam Agung yang untuk sementara waktu ada di bumi, dan sekarang setelah semuanya selesai, ia kembali ke sorga, tempat di mana ia datang. Sekarang mereka respon dengan penuh penghormatan, dengan sujud sembah kepadanya.
Itulah sebabnya saudara sekalian, penulis Injil Lukas mengatakan bahwa mereka semua tunduk di hadapan Tuhan, sujud menyembah kepada Dia yang telah kembali ke sorga. Respon yang kedua, mereka meninggalkan tempat itu, pulang ke Yerusalem dengan langkah yang ringan dan sangat bersukacita. Ada kebahagiaan yang tiada taranya sebab mereka telah melihat semua karya Allah melalui Yesus Kristus. Itulah sebabnya mereka senantiasa ada di bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara sekalian, kebahagiaan apakah yang kita miliki sekarang ini? Kiranya kebahagiaan karena berkat Allah ada pada kita dengan keyakinan yang pasti bahwa kita masih di bumi, tapi ada jaminan berkat dan jaminan kekal Allah yang selalu bersama kita sebagai pengikut Kristus. Penyertaannya yang akan menjadi kekuatan kita melewati setiap kondisi hidup kita. Dan hal ini saudara sekalian berarti bahwa orang yang merindukan untuk selalu menyembah Tuhan, selalu ada di bait Allah, selalu ingin memuliakan Allah oleh karena mereka mengalami sentuhan kasih Tuhan secara pribadi. Dan tanpa itu tidak ada penyembahan yang benar yang diberikan kepada Tuhan dari hati. Saudara sekalian, penyertaannya inilah yang menjadi kekuatan setiap murid melewati setiap kondisi hidup di dalam dunia ini. Apapun yang terjadi saudara sekalian, kita meyakini bahwa jaminan berkat Tuhan, jaminan penyertaannya itulah yang menjadi pengharapan kita bahwa kita akan bisa melewati segala hal di dalam kehidupan kita. Penyertaannya inilah yang menyebabkan kita dengan kesadaran ingin selalu sujud menyembah kepadanya. Sujud menyembah bukan hanya fisik yang tunduk, bukan hanya tubuh yang bernyanyi dan berdoa, tetapi keseluruhan hidup kita adalah penyembahan kita. Sehingga semua kegiatan kita yang di dalam dunia ini adalah rangkaian sembah kita memuliakan Dia, yakni dalam sukacita, syukur, kebaikan dan pelayanan menjadi wujud sujud sembah kita kepadanya. Selamat menyembah saudara-saudaraku. Jadikanlah seluruh aspek hidup kita ini sebagai wujud sembah kita kepada Raja hidup kita, Raja di atas segala raja, yakni Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu ini lagi sebelum kami melanjutkan aktivitas kami. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena kami tahu bahwa Tuhan meninggalkan kami di dalam dunia ini tidak menjadi yatim piatu. Tetapi jaminan berkat-Mu itulah yang terangkat dari dulu, sekarang, dan akan datang, yang akan tetap menyertai kami di bumi ini dalam melaksanakan tugas-tugas panggilan kami terhadap pewartaan firman-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ya Bapa di sorga, biarlah Tuhan menolong kami untuk menyadari bahwa sesungguhnya kehadiran kami di bumi ini adalah wujud syukur kami kepadamu, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan adalah tanda kami bersyukur kepada Tuhan dengan selalu memberikan yang terbaik dari kehidupan ini. Kiranya Tuhan memimpin kami untuk selalu menyadari bahwa sesungguhnya kehidupan kami ini adalah konteks untuk menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan sebagai wujud syukur kami kepadamu untuk segala karya-Mu yang Engkau sudah kerjakan bagi kami. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk selalu bersyukur kepadamu di dalam segala hal dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa di sorga, biarlah seluruh pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada dikuatkan oleh firman-Mu, bahwa berkat-Mu menjaminkan kehidupan kami, penyertaan-Mu lah yang menjadi kekuatan kami, dan ajarlah kami untuk mempersembahkan seluruh aspek hidup ini sebagai wujud syukur kami kepadamu, sehingga memuliakan Dikau di dalam segala hal. Apapun kenyataan yang dihadapi anak-anak-Mu pada saat ini ya Tuhan, biarlah berkat-Mu ini menguatkan mereka dan menjadi penghiburan bahwa Tuhan selalu ada di pihak kami apapun yang sedang terjadi. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami serahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Dengar kami anak-anak-Mu yang berseru ini ya Bapa, dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman ini.